Haleluya. Shalom, cuma dikasih Tuhan. Lagi shalom. Oke, saya minta boleh isi satu bangku depannya. Oke, boleh bangkit berdiri semuanya. Oke. Yang depan nggak apa-apa Kak. Oke, boleh bangkit berdiri terus maju. Oke, terima kasih. Oke. Biar nggak terlalu belakang ya. Oke. Ya, kita bersyukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Tuhan kasih kita kesehatan, kekuatan sampai hari ini. Sama-sama kita sadari bahwa semuanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Yuk sama-sama kita berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Allah kami yang luar biasa. Tuhan Allah kami yang hebat. Tuhan Allah kami yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Buat penyertaan Tuhan yang sempurna buat hidup kami. Tuhan, hari ini kami datang di hadirat Tuhan. Yang kami tahu dan kami percaya, Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kami. Tuhan melihat sampai kedalaman hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua karena anugerah Tuhan yang besar. Semua karena kasih-Mu yang besar buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hari ini Tuhan, siap kami datang di tempat ini, menjadi keputusan kami untuk kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Kami rindu juga memberikan hati kami, pujian kami, suara kami, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang kami tahu dan kami percaya, semua yang kami punya datangnya dari Tuhan. Dan kami mau kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalam sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar didapati-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Hanya Kau Allah yang layak terima pujian dan sembah kami Tuhan. Tuhan melihat sampai kedalaman hati kami. Siapa dari kami yang sungguh-sungguh sama Tuhan? Siapa dari kami yang datang dengan motivasi yang benar, dengan kerinduan yang benar, bukan hanya rutinitas Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabat.
Yesus kekuatan di hidup kami Tuhan. Yesus kekuatan di hidupku. Kau kekuatan kami Tuhan. Yesus Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Yang siap memuji Dia lebih lagi, sama-sama dengan saya katakan amin. Shalom. Shalom. Semuanya bersuka cita, amin. Yang bersuka cita sama-sama lambaikan tangannya. Haleluya. Terima sukacita surga. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai.
kanan kiri, muka belakang, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus. Haleluya. Betapa hebat Engkau Tuhan. Sama-sama katakan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umat. Berkuasa di bumi di surga, oh bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Sama-sama katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, katakan kau bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Sama-sama katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Katakan betapa hebat, betapa hebat, kuat, dahsyatnya Allah. Amin. Dia berjaya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Silakan duduk kembali teman-teman. Haleluya. Pujilah Engkau Tuhan. Sampai akhir hidup kami mau terus belajar setia sama Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagi kami yang mempercayakan hidup kami sama Tuhan. Yang kami tahu Tuhan yang pegang masa depan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian kami, rasa syukur kami, semuanya dapat naik di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang harum, yang menyukakan hati Tuhan. Kalau sebentar kami akan sama-sama duduk diam, untuk kami boleh dengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu Tuhan yang Tuhan sudah pilih, yang Tuhan sudah tetapkan. Kami percaya apapun yang hamba-Mu sampaikan biarlah benar-benar berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati, telinga seorang murid Tuhan yang siap untuk mendengar ajaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ucapan syukur doa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin.
Shalom, selamat pagi. Shalom. Ya, puji Tuhan, siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi ini. Kita siapkan Alkitab kita siapkan hati kita. Saya minta untuk pemain keyboard membantu saya mengiringi selama pemberitaan firman Tuhan. Saya percaya bahwa ketika hati kita siap terbuka terhadap kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan menjamah, Tuhan akan mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Pagi ini kita akan sama-sama merenungkan, sama-sama belajar, sama-sama melihat sebuah cerita yang diambil dari sebuah kisah perjalanan ke Emmaus. Mungkin teman-teman waktu sekolah minggu pernah mendengarkannya. Terambil di dalam Lukas pasal 24, Lukas pasal yang terakhir. Dan saya beri tema He still wants you. Dia tetap menginginkanmu. Itu sudah pasti, dia tetap mengasihimu, dia tetap menerimamu. Dan yang saya tekankan, yang Tuhan ingin sampaikan pagi ini, dia tetap menginginkan kita. Tidak pernah satu detik dia bosan, tidak pernah satu detik dia berhenti untuk mengasihi kita. Selamanya dia akan selalu menunggu kita, menginginkan kita. Ayatnya cukup panjang, ayat 13 sampai 35, tapi jangan khawatir. Saya sudah mengemasnya sedemikian rupa sehingga ada beberapa ayat yang kita lewati, tapi jangan khawatir. Seluruh rangkaian cerita dari awal sampai akhirnya kita akan mengerti. Next, kita akan baca ayatnya satu persatu. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai 35, kita baca ayat yang sampai 17 dulu. 13, 15, 16, 17. Saya akan bacakan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Kisah ini diambil dari kisah murid Yesus yang bukan dari tim inti murid Yesus. Kalau tim inti murid Yesus ada 12 orang. Simon Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas, Matius, bahkan Yudas Iskariot sekalipun, itu tim intinya. Ada lagunya ya, Simon, Petrus, Andreas, itu tim inti murid Yesus. Tapi 2 murid ini yang sedang perjalanan dari Yerusalem pulang kampung ke Emmaus itu bukan tim inti. Murid yang gak terkenal, prestasi pelayanannya juga kita gak dengar. Mereka ini kapan munculnya? Kalau teman-teman baca kitab Injil, mereka berdua gak pernah diceritakan. Baru di akhir-akhir mereka berbuat mujizat apa gak diceritakan. Mungkin teman-teman merasa bahwa, oh iya, aku orang Kristen, aku jemaat gereja ini, tapi aku gak terlalu nampak. Aku setiap minggu datang, tapi gak banyak orang mengenalku. Kira-kira seperti itu mereka. Ketika Yesus masih di bumi, Yesus dekat dengan 12 murid Yesus. Kemana Yesus pergi, 12 murid selalu ada. Yesus pasti kenal satu persatu nama 12 muridnya, tim inti. Tapi bagaimana dengan 2 murid ini? Tapi kehidupan mereka berubah setelah Yesus disalib, mati, bangkit. Murid yang tidak terkenal sekalipun, yang gak pernah terdengar namanya,
Yesus samperin. Ayat 15, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Begitu indah. Tapi sayangnya, mereka ini sedang perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Bukan nyambangi orang tuanya, tapi mereka sedang kecewa. Merasa di PHP-in Tuhan Yesus. Sebelumnya mereka sudah percaya menyerahkan kehidupan mereka. Yesus, aku mau jual semuanya, aku mau tinggalkan semuanya untuk ikut Yesus. Gak apa-apa, aku gak jadi murid inti, tim inti, gak apa-apa. Yang penting aku percaya bahwa Yesus ini bukan orang biasa. Dan memang benar, Yesus bukan orang biasa. Banyak mujizat terjadi di depan mata mereka, termasuk di depan mereka. 2 murid ini. Mereka merasa gak salah aku pilih Yesus. Gak salah aku berikan semuanya untuk Yesus. Tapi keadaan berubah ketika Yesus disalib di depan mata mereka. Dan Yesus gak melawan apa-apa. Dan pada akhirnya Yesus mati. Mereka pulang dengan kecewa. Mereka berjalan menjauh. Adakah di tempat ini yang sedang kecewa kepada Tuhan? Kita berharap sama Tuhan, tapi kok kenyataannya seperti ini. Aku sudah berikan semuanya, bahkan yang pelayanan pun aku sudah berikan waktuku. Malam minggu aku latihan di gereja, aku ibadah di gereja. Tapi kenyataannya, tapi balasan Tuhan seperti ini. Kecewa. Adakah di tempat ini yang mulai sedang dalam perjalanan menjauh dari Yerusalem tempat Yesus berada, menjauh ke Emmaus, pulang kampung, ke tempat semula, ke dosa semula, ke pergaulan dulu yang buruk. Adakah yang sedang on the way ke sana, menjauhi Tuhan? Firman Tuhan ini akan memanggil teman-teman untuk kembali kepada Tuhan. Next. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Saya harap beberapa ayat ini sudah bisa ditangkap. Oh, ceritanya seperti itu. Ada 2 murid yang pulang kampung, mereka sedang kecewa kepada Tuhan. Ada beberapa ayat yang menarik perhatian saya. Next. Next. Dikatakan 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil. Itu kalau dijadikan kilometer itu 10 kilometer. Ada di sini yang rumahnya dari rumah ke gereja 10 kilometer? Ada? Ada? 10 kilometer. Mungkin kalau naik sepeda motor 15-20 menit. Naik mobil mungkin 30-45 menit. Saya kemarin coba pakai Google Map 10 kilometer jalan kaki. Karena pada waktu jalan kaki. Dari Yerusalem ke Emmaus 10 km atau 7 mil. Itu lama perjalanannya 2,5 jam. Jalan kaki. Mungkin bagi mereka biasa, tapi bagi kita luar biasa. 2,5 jam jalan. Bukan dalam keadaan yang senang, tapi dalam keadaan yang kecewa. Itu seperti kita sudah memberikan semuanya, uang kita kepada seorang. Aku percaya uangku yang tak taruh ini nanti bisa berlipat kali ganda. Tapi ternyata orangnya kabur. Nah, seperti itu. Kecewa, marah, gak terima,
2,5 jam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus dengan hati yang seperti itu. Dikatakan dengan muka muram. Di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris diterjemahkan sad, sedih. Tapi ada satu terjemahan yang cukup menarik. Muka muram itu bukan cuma sad, sedih. Dikatakan downcast. Downcast itu lebih dari sedih. Itu gabungan antara sedih, stres, marah, kecewa. Muka muram. 2,5 jam perjalanan, kecewa, downcast. Kalau boleh dibahasakan, mereka itu selama perjalanan mungkin miso-miso. Kurang ajar. 3 tahun lebih kita mengikuti Yesus. Kita memang melihat Yesus luar biasa. Tapi kok seperti ini? Mereka berjalan pulang ngomel, bercakap-cakap sepanjang perjalanan. Dia adalah nabi yang berkuasa, lebih hebat daripada Nabi Musa. Musa membelah lautan. Tapi ternyata Yesus ini lebih luar biasa daripada nabi-nabi sebelumnya. Segala penyakit disembuhkan Yesus. Orang mati dibangkitkan. Dia nabi yang berkuasa. Tapi kok disalibkan? Ketika ditangkap kok Yesus diam aja? Yesus gak melawan. Yesus gak panggil malaikatnya untuk tolong dia, tunjukkan kuasanya untuk terakhir kalinya kepada orang-orang. Ketika dia dicambuk, dia gak melawan. Ketika dia dipaku salib, orang-orang dibawa mana? Orang lain kau selamatkan, orang sakit engkau sembuhkan, orang mati engkau bangkitkan. Mana coba turun dari salib? 2 murid ini nunggu, kenapa Yesus gak menunjukkan kuasanya? Kenapa kok di kayu salib Yesus menghembuskan nafas yang terakhir? Tidak berdaya. Kenapa kok sampai Yesus dikubur? Harapan benar-benar hilang. Sangat-sangat kecewa. Downcast. Gak Yesus-Yesusan lagi. Tapi sangat-sangat menarik. Itulah sebabnya saya beri tema He still wants you. Dia tetap menginginkanmu. Sekecewanya kita kepada Tuhan, kita menyalahpahami Yesus. Datanglah Yesus sendiri. Ini ayat 15 ini. Datanglah Yesus sendiri. Bukan dengan malaikat, bukan dengan orang banyak, Yesus sendiri. Personal. Mendekati mereka. Mereka tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Mereka tidak dalam keadaan yang berapi-api mengasihi Tuhan. Mereka bukan dalam keadaan semangat melayani, mengikuti Yesus. Bukan. Mereka berjalan menjauhi Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tapi Yesus mendekati mereka. Hei. Lalu berjalan bersama dengan mereka. Next. He still wants you. Dosa memang memisahkan kita dari Tuhan. Tidak ada dosa yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Ketika kita hidup dalam dosa, mustahil kita bisa datang ke Tuhan. Mustahil kita bisa punya relasi dekat dengan Tuhan. Ketika kita melakukan dosa, mustahil kita bisa rajin baca Alkitab, rajin menyembah. Mustahil. Dosa itu memisahkan kita dari Tuhan. Tapi tak satu pun yang dapat menghalangi Tuhan untuk mendekati kita.
Dosa memisahkan kita dari Tuhan. Tak satu pun, tak seorang pun yang dapat menghalangi Tuhan untuk datang mendekati kita. Bahkan ketika semua manusia jatuh dalam dosa, gak ada seorang malaikat pun, bahkan Bapa di surga menghalangi Yesus datang dari surga ke bumi. Sebentar lagi kita merayakan Natal. Itu bukti bahwa tak satu pun yang menghalangi Yesus meninggalkan surga untuk mendekat pada kita. Amin. Dia menginginkanmu. Padahal orang-orang di bumi berdosa. Padahal orang-orang bumi tidak menginginkan Tuhan, tidak membutuhkan Tuhan, gak suka Tuhan-Tuhanan. Padahal manusia lebih suka berdosa. Didekati sama Yesus. Sebesar apapun dosamu, sebesar apapun kecewamu pada Tuhan, sejauh apapun sekarang teman-teman sedang perjalanan menjauhi Tuhan, segala upaya, segala usaha bagaimana aku bisa menjauhi Tuhan. Mungkin teman-teman kehilangan kasih mula-mula, udah gak punya jam doa, gak punya jam menyembah, gak punya waktu untuk baca Alkitab. Dia tetap menginginkanmu. Bahkan dia datang mendekat. Murid yang kecewa pun dikejar sama Yesus, didekati sama Yesus. Begitu besar kasih Tuhan. Gak ada kekuatan apapun yang bisa menghalangi hatinya yang pingin dekat dengan kita. Kita yang sedang gak baik-baik saja, pagi ini Tuhan mau ngomong, Tuhan mau sampaikan hatinya. Aku ingin mendekat. Seperti perumpamaan anak bungsu yang terhilang. Ketika anak bungsu berniat untuk pulang dari kejauhan, papanya gak sekedar menunggu. Kalau teman-teman baca ilustrasi anak yang terhilang, papanya lari menjemput dia. Papanya gak bilang, wes kapok, cuma nunggu gini. Papanya gak siapkan tongkat untuk pukul dia. Begitu lihat anaknya pulang, papanya lari menjemput. Itu masih ilustrasi dan ini buktinya. Ini masih cerita dalam Alkitab. Buktikan dalam kehidupanmu. Ketika teman-teman berdosa, selama ini salah paham, selama ini meragukan Tuhan, selama ini malas datang dekat dengan Tuhan, selama ini hidup dalam dosa, buktikan. Tuhan, aku mau datang kembali padamu. Dia akan berjalan mendekati, berjalan bersama dengan kita. Next. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Yesus sudah mati di depan mata mereka. Yesus disalib, Yesus dikubur. Pada hari ketiga pun dua murid ini sebenarnya sudah dengar kesaksian dari banyak orang. Pertama perempuan-perempuan, gak cuma satu orang perempuan. Perempuan-perempuan yang pada waktu itu pagi-pagi datang ke kubur Yesus. Dan ternyata kubur Yesus kosong. Ada malaikat yang bilang Yesus hidup. Lalu perempuan itu datang ke murid-murid Yesus, tim inti, Simon Petrus, Yohanes. Kubur Yesus kosong. Mereka memastikan apa benar kata perempuan-perempuan itu. Dan ternyata benar, kubur kosong. Tapi murid-murid Yesus gak melihat Yesus.
Dua murid ini sudah mendengar kesaksian dari banyak orang bahwa Yesus benar-benar hidup. Tapi ternyata kekecewaan itu benar-benar membuat mereka lupa akan janji Tuhan. Kekalutan hati mereka benar-benar membuat mereka lupa akan firman Tuhan. Jauh sebelum peristiwa kebangkitan, Yesus sudah ngomong 3 kali. Kalau aku mati, hari ketiga aku bangkit. Mati, hari ketiga bangkit. Hari ketiga pasti bangkit. Ketika masalah terjadi, peristiwa penyalipan yang begitu luar biasa, begitu kejamnya di depan mata murid-murid ini, membuat mereka lupa janji Tuhan. Seringkali kita sering dengar firman Tuhan. Kita aminkan janji Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan setia. Tuhan penuh kuasa. Tuhan peduli pada kita. Tapi kalau masalah datang, bahkan masalah berat menimpa kehidupan kita, lupa. Hal pertama yang kita lakukan, marah, cemas, protes sama Tuhan. Lupa janji Tuhan. Mereka alami ini. Next. Ada beberapa ayat lagi yang menarik. Di ayat sebelumnya, di ayat yang 11, sebelum peristiwa Emmaus ini, dikatakan, tetapi bagi mereka, bagi 2 orang ini, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Bukan cuma lupa akan janji Tuhan, bukan cuma enggak dengar kesaksian orang lain bahwa Yesus bangkit, tapi ternyata dianggap omong kosong. Hatinya sudah mengeras. Orang lain menceritakan kebaikan Tuhan, hatinya sudah mengeras, enggak percaya. Adakah di sini yang hatinya sudah mengeras? Ketika orang lain mengalami Tuhan, Tuhan baik loh, benar-benar Tuhan nyata, udah enggak ada respon. Omong kosong. 2 murid ini mengalami hal itu. Tapi menariknya ketika mereka perjalanan dari Yerusalem pulang ke Emmaus dengan kekecewaan, ada sesuatu yang gak biasa terjadi. Dikatakan tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Bukan tidak dapat melihat Dia, tapi tidak dapat mengenal Dia. Mata mereka terbuka. Mereka bisa lihat jalan, mereka gak kesandung-kesandung. Bahkan ketika Yesus datang mendekati mereka, berjalan dengan mereka, mereka tahu bahwa ada orang yang bersama dengan mereka, tapi orang asing. Padahal itu Yesus. Ada sesuatu yang membuat mereka gak mengenal bahwa itu Yesus yang sudah bangkit. Ada yang mengartikan ini kuasa jahat. Ada yang mengartikan ini akibat dosa mereka. Tapi kalau kita lihat keseluruhan ceritanya, ternyata Yesus gak berusaha buka mata mereka cepat-cepat. Ketika mereka gak kenal padahal ini Yesus gak menjawab mata mereka, dijamah, lalu mereka bisa melihat. Enggak. Ternyata ini bukan sesuatu yang buruk. Sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Itu adalah cara Tuhan bekerja dalam kehidupan murid-murid ini. Ketika mereka kecewa, ketika mereka jatuh dalam dosa, ketika mereka meninggalkan Tuhan, dan ketika kita tidak melihat Yesus bekerja, ketika kita tidak merasa bahwa Yesus peduli sama kita, itu bukan sesuatu yang buruk. Ada sesuatu yang menghalangi mata kita sehingga kita tidak melihat Dia. Bagi Tuhan itu bukan sesuatu yang buruk. Tuhan sengajakan agar kita tidak melihat apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Tapi percayalah, Yesus sebenarnya bekerja tanpa mereka lihat. Yesus sengaja menutup mata mereka sehingga mereka gak melihat bahwa ternyata Yesus ini ya. Tuhan gak segera menghapus kekecewaan dan keraguan. Yesus tahu loh apa yang dialami 2 orang ini. Yesus tahu loh mereka kecewa.
Bahkan diajak ngerasani. Tapi bukan ngerasani orang lain, ngerasani orang itu. Saya minta tolong bisa maju ke depan. Ya. Namanya siapa? Matthew. Ya. Ada sesuatu yang menghalangi mata saya sehingga saya nggak kenal Matthew. Saya kenal Matthew, tapi ada sesuatu yang menghalangi saya sehingga saya nggak kenal Matthew. Lalu itu jalan. Kamu tahu nggak? Matthew piye toh? Nggak tahu neng gereja. Ngerasani tapi bukan ngerasani orang lain. Ngerasani orang yang di sebelahnya. Gimana perasaannya? Sakit. Lebih enak dirasani di kejauhan atau di depan? Oh di depan. Wow, luar biasa hatinya. Ya, oke, thank you Matthew. Daripada tusuk di belakang, mending tusuk di depan. Itu yang dialami Yesus. Ini Yesus dan mereka berdua sedang ngerasani Yesus. Tapi menariknya Yesus tanya, kalian ini ngomongin apa sih? Padahal Yesus tahu. Mereka berdua bilang, loh kamu gak tahu tak? Kamu ini dari mana? Kamu orang asing dari mana? Gak tahu tak kamu? Yesus loh, dia berkuasa, tapi kok gak berkuasa? Dia mati, gak berdaya loh. Dia apa-apaan sih? Kita udah rugi besar. Ikut Yesus. Ngerasani Yesus di depan Yesus. Tapi Yesus gak segera stop. Gak segera buka matanya. Dah, siapa aku? Enggak. Yesus biarkan mereka berbicara. Yesus tahu penyaluran emosional ketika kecewa. Bicara. Ketika kita kecewa, jangan ragu-ragu bahwa Yesus siap mendengar kekecewaanmu. Next. Kenapa dia tutup mata murid-muridnya? Karena itulah cara Tuhan untuk mengubah kehidupan mereka. Yesus bisa menghapus segala kekecewaan mereka. Yesus bisa mengubah kondisi hati mereka dari yang sedih jadi sukacita. Bisa. Tapi melalui cara inilah, dengan mata mereka dihalangi sehingga mereka enggak mengenali Yesus. Mereka enggak melihat bahwa itu Yesus. Itulah cara Tuhan mengubah kita. Saya taruh gambar sebuah biji, sebuah tunas yang mulai menerobos keluar dari tanah, dari dalam tanah. Sebelum tunas itu tumbuh, biji itu ditanam di dalam tanah. Tanah yang gelap, tanah yang lembab, tidak kelihatan orang lain, bahkan biji itu gak bisa lihat keluar. Kenapa dia dimasukkan dalam tanah? Hampir sama dengan dikubur. Mayat yang dikubur, hampir sama. Biji yang ditanam di dalam tanah dengan mayat yang dikubur dalam tanah. Tidak kelihatan, gelap, lembab. Seringkali iblis mengacaukan pikiran kita, membuat kita curiga sama Tuhan. Tuhan sedang menanam kita di dalam tanah sehingga kita tidak melihat. Untuk beberapa waktu lamanya kita gak lihat, karena ditanam sama Tuhan di dalam tanah. Tuhan sedang apa sih? Aku gak lihat ya ada suatu rencana yang indah. Tapi iblis membisiki kita. Kamu itu dikubur, gak ada harapan, kamu itu sudah mati. Padahal Tuhan sedang menanammu. Percaya Tuhan bahwa biji itu akan ada waktunya, akan tumbuh. Kalau teman-teman sekarang ini tidak melihat bahwa Tuhan sedang bekerja, Tuhan punya rencana yang indah, percayalah, teman-teman gak sedang dikubur, teman-teman sedang ditanam. Dan akan ada saatnya nanti, itu akan tumbuh keluar. Teman-teman akan dipromosikan, ditinggikan sama Tuhan. Yang dulunya bilang, mati kamu, gak ada harapan.
Tuh kan gak kelihatan kan, gak lihat apa-apa kan, gelap kan. Ikut Tuhan kok seperti ini. Percayalah, bukan dikubur, tapi ditanam. Mereka tidak melihat Yesus, tapi percayalah, sebentar lagi ada sesuatu yang luar biasa, sehingga mereka bisa melihat. Yang terakhir, next. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu ayat 35 terakhir. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Ayat 28 sangat-sangat menarik. Next. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. 2,5 jam perjalanan, ngobrol. Yesus tanya, kamu ini ngomongin apa? Yesus ini loh, gini. Mereka kecewa, mereka mengeluh, mereka ngerasani di depan orangnya sendiri, orangnya langsung. 2,5 jam, hari sudah mulai gelap, udah mulai malam, dingin. Yesus enggak bilang, oke, dah. Enggak. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ketika dua murid ini sudah mau sampai rumahnya di Emmaus. Udah mau sampai ya? Oh iya. Itu rumahmu? Oh iya. Oh iya ya. Udah gelap ya, udah malam ya. Yowes ya. Aku pulang ya. Pulang ya, agak jauh rumahnya. Udah gelap ini, pulang ya. Berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Aku lanjut dulu ya. Tahu nggak apa maksudnya? Yesus nggak bilang, boleh nggak aku nginep di rumahmu? Enggak. Udah malam loh, aku masuk ke rumahmu ya? Enggak. Undang aku po? Enggak. Dia berbuat seolah-olah. Udah dulu ya. Udah ya. Dah. Hati Tuhan selalu rindu kita mengundang dia masuk. Gak pernah Tuhan paksa dan gak bisa Tuhan paksa. Kita gak undang, Tuhan gak masuk. Kita biarkan Tuhan jalan, Tuhan akan jalan. Tapi selalu dia berbuat seolah-olah nunggu kita. Di dalam hati Tuhan, undang aku. Izinkan aku masuk ke dalam hidupmu. Tuhan gak pakai suara keras. Tuhan gak pakai gertakan. Tuhan gak pakai tongkat. Kamu udah dosa, kamu udah ngerasani aku. Awas kamu, enggak. Dia tunggu kita. Lalu masuklah ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan di saat itu juga terbukalah mata mereka. Dan mereka pun mengenal dia. Ketika dua murid ini mendesak Yesus. Ayo Yesus, udah malam loh, ayo. Bukan cuma berteduh. Nginap di rumah kami, ayo. Mujizat terjadi saat itu. Kekecewaan sirna. Setelah mereka mengundang Yesus masuk ke dalam rumahnya, Yesus masuk memecah-mecahkan roti, makan bersama dengan mereka. Terbukalah mata mereka dan mereka melihat Yesus. Next. Segala sesuatu dapat Tuhan lakukan. Sakit Yesus bisa sembuhkan. Masalah apapun Yesus bisa selesaikan. Yesus bisa tolong. Kecuali memaksamu untuk menerimanya dalam hatimu. Itu yang Yesus gak akan bisa dan gak akan mau. Yesus memaksa kita
agar kita menerima Dia. Teringat dari satu ayat ayat terakhir. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Dia mengetok. Kalau ada orang yang mendengar dan membukakan pintu, ya Yesus masuk. Kalau Yesus sudah ketok, orang gak dengar, orang gak bukain pintu, Yesus gak masuk. Apapun Yesus bisa lakukan, kecuali satu, paksa kita untuk mengundang Tuhan. Siang ini, Tuhan tahu apa yang kita alami. Meskipun Tuhan tahu, Tuhan tanya apa yang terjadi. Karena Tuhan rindu ada relasi, kita berbicara dengannya. Siang ini juga, Tuhan ketok hatimu. Engkau yang kecewa, engkau yang hidup dalam dosa, engkau yang sedang dalam perjalanan menjauhi Tuhan, Yesus datang mendekat, dan Yesus berbuat seolah-olah ingin terus jalan. Bisakah teman-teman mendengarkan suara Tuhan? Yang saat ini, Tuhan bilang dengan lembut, aku pingin loh masuk ke dalam hidupmu. Aku pingin loh diundang masuk ke dalam aspek kehidupanmu. Sekolahmu gak karuan, keluargamu kacau, hubunganmu dengan pacar kacau, kamu jatuh dalam dosa, keuanganmu kacau balau, hancur, gak ada harapan. Aku pingin loh masuk ke dalam hidupmu. Tuhan gak akan paksa, Dia akan ketok. Barang siapa yang mendengar dan membukakan pintu, Yesus akan masuk. Dan kita akan mengalami Tuhan. Bukan kata perempuan-perempuan yang melihat Yesus gak ada. Bukan kata murid-murid benar-benar mayatnya gak ada. Tapi melihat dengan mata bahwa Yesus benar-benar hidup. Kita siapkan hati kita. Dengarkan baik-baik. Tuhan sedang mengetok hatimu. Kita bangkit berdiri. Kita katakan, aku ingin mengenalmu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Karena semua yang baik dalam hidupku itu karya Tuhan. Itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru. Karena semua yang baik dalam hidup. Itu bukan kebetulan, itu karya Tuhan. Itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah, Dan ku ingin mengenalmu. dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada
teman-teman di sini yang sedang kecewa, sedang menjauhi Tuhan, sedang merasa hambar, sedang kehilangan kasih mula-mula, sedang jauh dengan Tuhan, sedang hidup dalam dosa. Tuhan mendekati engkau. Gak ada satupun yang bisa menghalangi Tuhan Yesus untuk mendekat. Bahkan dosa kita dengan terang-terangan melawan Tuhan, Tuhan mau mendekat. Di saat teman-teman tidak bisa melihat bahwa Tuhan sebenarnya peduli, bahwa Tuhan sebenarnya sayang, bahwa Tuhan sebenarnya bekerja, itu memang disengajakan Tuhan. Kita tidak bisa melihat Dia. Tuhan suka kita tidak melihat Dia bekerja. Tuhan suka menuntun kita langkah demi langkah berjalan bersama Dia, karena Dia mau kita hidup karena percaya. Percaya saja. Engkau sedang ditanam. Iblis bilang engkau dikubur, engkau sudah mati, tidak ada harapan. Bukan, Tuhan sedang menanammu. Dan saat ini Tuhan sedang mengetuk hati kita. Izinkan Tuhan masuk. Tuhan gak pernah bisa paksa, Tuhan gak pernah mau paksa. Tuhan mau dengan kerelaan hati kita. Tuhan, ayo Tuhan, masuk Tuhan. Aku ingin mengalami Tuhan, bukan orang lain. Orang lain bisa mengalami Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata. Aku ingin mengalami Tuhan. Izinkan Tuhan masuk dalam hatimu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Katakan dengan lembut, dan ku ingin mengenalmu. Terima kasih Bapa. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Katakan, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Katakan, ku ingin menjadi penyembahmu Bapa. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang selalu menantikan, bahkan mengejar kami ketika kami menjauh. Engkau selalu merindukan kami, Engkau selalu menginginkan kami kembali kepadamu. Sebesar apapun dosa kami Tuhan, sejauh apapun kami menjauhi Engkau Tuhan, seberat apapun kecewa kami kepadamu Tuhan, Engkau tetap sabar, Engkau tetap menerima kami apa adanya, Engkau mengasihi kami. Dan bahkan Tuhan tidak memakai paksaan agar kami mengundang Kau masuk. Engkau mengetuk dengan suara lembut. Siang ini Tuhan, kami mau Tuhan mengizinkan Engkau bekerja, mengizinkan Engkau masuk dalam hati kami. Izinkan kami untuk mengalami Tuhan yang nyata, bukan dari kata orang, tapi kami sendiri mengalaminya, bahwa Tuhan benar-benar hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kita angkat kedua tangan kita, kita buka hati kita angkat iman kita. Siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, kasih Yesus yang selalu menginginkan, merindukan, mengasihi, menerima kita, dan Roh Kudus yang siap untuk membalut luka hati kita, kekecewaan kita, hati kita yang mulai hambar, yang selalu menyertai kita. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami mengaminkan, kami menyimpan janji-Mu, kami siap untuk mengalami kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, amin.